dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya tentang masuk Islamnya Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala dia datang ke Mekah, ya, dia orang pembesar dari kaum Daus, dari kabilah Daus. Tatkala dia datang ke Mekah, maka datanglah pembesar-pembesar orang Quraisy, ya. Kemudian mereka berkumpul di sekeliling siapa namanya Tufail. Mereka mengatakan, "Innaka qadimta biladana. Fa hadha ar-rajul alladhi baina adhhirina qad a'dhala bina, farraqa jama'atana. Wa amma qawluhu kas-sahara. Yufarriqu bainal mar'i wa baina abihi wa baina rajul wa akhihi wa baina rajul wa zaujatihi." Kata dia, wahai hati-hati Tufail. Sungguhnya si Muhammad ini, ya, telah membubarkan jamaah kami. Perkataannya seperti perkataan tukang sihir. Mereka bilang tentang siapa? Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kau Tufail. Perkataan Muhammad seperti perkataan tukang sihir. Buktinya, penyihir bisa memisahkan antara dua orang dengan sihirnya. Ini Muhammad juga bisa. Ayah dan bapak bisa berpisah gara-gara dia. Suami dan istri bisa berpisah gara-gara dia. Benar juga ya. Benar nggak? Benar. Ini pekerjaan para tukang sihir. Wa innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina. Kami khawatir apa yang sudah menimpa kami. Kami dulu bahagia. Kami dulu tentram hidupnya. Namun datangnya Muhammad membuat kami tercerai-berai. Dan kami tidak ingin apa yang menimpa kami menimpa engkau juga wahai Tufail. Subhanallah, kata-kata yang ini dari orang-orang kafir Quraisy. Fala tukallimhu wa la tasma' minhu. Jangan kau bicara dengan Muhammad, hati-hati. Dan jangan dengar sepatah kata pun dari Muhammad. Kata Tufail, fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu ala an la asma'a minhu syai'an wa la ukallimuhu hatta hashawtu udhuni hina ghadawtu ila al-masjid kursufan. Tatkala mereka terus ngomongin aku sehingga saya bertekad tidak akan ngomong sama si Muhammad. Bahkan saya mengambil kain dan saya masukkan ke kedua telingaku supaya saya tidak dengar perkataan Muhammad. Bayangkan perkataan penyihir bahaya. Bisa memporak-porandakan suatu kaum, bisa bercerai-berai suatu kaum. Akhirnya dia pun pergi ke Masjidil Haram. Tiba-tiba Rasulullah SAW sedang sholat tatkala itu di sisi Ka'bah. Kemudian aku pun berdiri di dekat Rasulullah SAW. Fa'aballahu illa ayusmi'ani ba'dha qawlihi. Tiba-tiba Allah menghendaki saya mendengar sebagian perkataan Muhammad. Rasulullah baca dengan bacaan yang apa? Lantang. Akhirnya dia dengar juga. Sudah pasang apa? Kain, sudah aja kedengaran. Siapa suruh dekat-dekat? Akhirnya dia mendengar perkataan-perkataan yang indah, kalaman hasanan. Maka aku pun berkata dalam diriku, inilah rajulun ladib. Saya ini seorang yang pintar, cerdas, syair, saya seorang penyair. Ma yakhfa alayya al-husnu minal qabih. Saya bisa membedakan mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang buruk. Wa in kana qabihan taraktu. Kalau dia ngomong buruk saya tinggalkan. Akhirnya dia pun diam sampai akhirnya Rasulullah SAW pergi dari Masjidil Haram, pergi ke rumahnya, maka dia pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, dia mengatakan, mereka telah mengatakan kau gini. Ya. Sampai akhirnya aku pun menutup kedua telingaku dengan kain untuk tidak mendengar perkataanmu. Akan tapi saya mendengar sebagian perkataanmu sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'rid alayya amrak. Ya. Kalau begitu tolong paparkan apa sih isi dakwahmu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang Islam, dan Rasulullah SAW baca Al-Qur'an, maka masuklah Islam. Subhanallah. Orang ini masuk Islam gara-gara penasaran. Gara-gara apa? Penasaran. Oleh karenanya tatkala mungkin antum dihina, antum dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, terkadang ada orang dapat hidayah gara-gara demikian. Saya masih ingat ada seorang preman. Seorang sahabat kita, seorang preman kelas kakap yang dia sempat mengumpulkan tanda tangan di suatu kota agar dakwah salafiyah dihentikan. Dia dapat hidayah kenapa? Dia sudah robek-robek seluruh pamflet-pamflet itu dirobek-robek sama dia. Tapi ternyata ada pamflet yang belum terobek seluruhnya, masih tulisan Rojak 756. Maka dia penasaran apa sih? Putar dapat hidayah. Sekarang dia mempremani, tidak ada preman yang boleh diganggu. Bahkan dia mengundang orang seluruh ngaji dan dia berikan buka puasa. Saya beberapa kali ngisi tempat tersebut. 1.500 orang waktu itu yang tidak diumumkan di Rojak. 1.500 orang itu datang, kemudian dia bagikan
buka puasa dengan makan mewah. Subhanallah. Orang dapat hidayah gara-gara penasaran, ingin tahu. Di antara seperti Dhimat al-Azdi dan juga Tufail, ya, radhiyallahu taala anhu.